Jeffrey Epstein dan deretan kasus yang menjeratnya belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Apalagi setelah muncul nama-nama elit dunia seperti mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, Donald Trump, Pangeran Andrew Mountbatten, Elon Musk, George Bush, Richard Branson, Michael Jackson, Sarah Ferguson, dan nama-nama besar lainnya. Sebenarnya gimana sih kasus Epstein ini dan siapa sih si Jeffrey Epstein ini? Sebelumnya mari kita bayangkan ada kasus besar yang diduga menyeret nama elit-elit dunia yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Kasusnya berbelit selama bertahun-tahun, sekarang makin sulit untuk diselidiki setelah tersangkanya tewas bunuh diri. Tapi kemudian pemerintah Amerika Serikat kembali membuka dokumen-dokumen rahasianya yang selama ini dijaga untuk menggali lebih dalam kasus ini. Perlu diketahui bahwa nama-nama yang muncul dalam dokumen Epstein atau Epstein Files ini bukan berarti mereka adalah pelaku kejahatan seksual. Nama-nama ini muncul entah karena ada relasi sosial dalam sebuah percakapan yang terekam, dan ini yang sedang dikulik oleh pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab mengurus kasus tersebut. Nah, setelah menunggu hampir 2 dekade teman-teman, Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau Department of Justice akhirnya membuka ribuan dokumen terkait penyelidikan kasus Jeffrey Epstein pada 19 Desember 2025 lalu. Dokumen-dokumen itu dirilis sebagai lanjutan dari Epstein Files Transparency Act atau undang-undang yang disahkan oleh Kongres AS pada November 2025 atau tahun lalu ya. Amerika Serikat sampai melegalkan undang-undang ini loh teman-teman. Tujuannya untuk membuka tabir keterlibatan sejumlah tokoh berpengaruh dalam jaringan kejahatan seksual yang dijalankan mendiang Epstein. Oke, lalu bagaimana kasus ini awalnya mencuat? Kita mundur ke tahun 1996. Disinilah awal tercium kasus Epstein, tapi kasusnya pada saat itu tenggelam gitu aja. Jadi ada seorang perempuan bernama Maria Farmer mengaku telah melapor kepada aparat penegak hukum bahwa dirinya dan sang adik Annie Farmer mengalami pelecehan seksual oleh Epstein. Saat itu Farmer dan adiknya yang masih berusia 16 dan 12 tahun bekerja sebagai seniman profesional yang dipekerjakan oleh Epstein untuk proyek seni dan fotografinya. Nah, dalam dokumen investigasi terbaru tercatat keterangan bahwa Epstein pernah meminta seorang saksi untuk mengambil foto gadis-gadis kecil di kolam renang. Dokumen itulah yang juga mencatat adanya ancaman dari Epstein agar korban tidak melapor dan ada ancaman pembakaran rumah. Selama bertahun-tahun, Farmer berulang kali menghubungi penyelidik federal Amerika Serikat terkait laporan musim panasnya yang dilaporkannya di tahun 1996. Namun, laporan awal ini tidak pernah diakui secara terbuka oleh pihak berwenang. Nah, kita lompat ke tahun 2008 di mana nama Jeffrey Epstein kali pertama muncul di hadapan hukum AS. Kala itu dirinya digugat oleh gadis berusia 14 tahun. Epstein waktu itu ditangkap di Palm Beach, Florida setelah ia dituduh membayar gadis 14 tahun itu untuk melakukan hubungan seksual. Ia pun mengakui kesalahannya sehingga menjalani 13 bulan penjara, kemudian ia dapat melenggang karena bebas bersyarat. Nah, gugatan itu rupanya menjadi pintu masuk bagi belasan perempuan lain untuk menuntut Epstein dan pacarnya Ghislaine Maxwell ke meja hijau kala itu. Epstein dan Maxwell dituding menyalurkan perempuan di bawah umur untuk melayani klien-klien mereka selama ini. Lalu kita maju ke tahun 2011, perhatian publik terhadap kasus ini semakin meningkat setelah kemunculan seorang perempuan yang saat ini juga sedang ramai diberitakan bernama Virginia Roberts Giuffre. Ia mengaku melakukan perjalanan bersama Epstein ke berbagai negara saat masih berusia 17 tahun. Giuffre juga mengklaim bahwa dia dipaksa untuk berhubungan seksual dengan pria yang berada di lingkungan sosial Epstein. Nanti kita akan bahas lingkungan sosial Epstein ini seperti apa. Sosok yang paling terkenal adalah Pangeran Andrew Mountbatten dari Inggris dan sejumlah tokoh besar lain. Lalu pada tahun 2019, teman-teman, Epstein ini akhirnya kembali didakwa jaksa federal di New York, Amerika Serikat dengan tuduhan perdagangan seksual. Namun, saat itu ia tewas karena bunuh diri di ruang tahanan di saat proses hukumnya sedang berjalan. Sedangkan pacarnya Maxwell dinyatakan bersalah pada tahun 2021 dan dituntut menjalani hukuman penjara selama 20 tahun karena telah membantu Epstein dalam melancarkan aksi-aksinya. Nah,
Kita maju ke awal tahun 2025 lalu, situasi yang sudah panas jadi makin panas lagi ketika Jaksa Agung Amerika Serikat menyebut adanya dugaan daftar klien Epstein. Meski kemudian ini dibantah oleh DOJ atau Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Tapi di tahun yang sama juga, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein. Jadi menimbulkan banyak spekulasi. Beberapa korespondensi email Epstein dengan tokoh-tokoh terkenal ikut dipublikasikan seperti yang Anda dengar kasusnya sekarang. Ada ribuan dokumen Epstein yang dikeluarkan dan bisa dibaca oleh publik. Dokumen-dokumen ini mengungkap detail mengerikan tentang cara Epstein beroperasi, termasuk catatan bahwa ia secara sengaja memastikan korban-korbannya masih di bawah umur. Nama-nama besar ini muncul beberapa kali dalam dokumen, tapi mereka selalu membantah telah memutus hubungan dengan Epstein sebelum kasus ini mencuat. Nah, lalu siapa sebenarnya Jeffrey Epstein ini? Jeffrey Epstein adalah seorang, mungkin bisa dibilang muncikari ya, yang diakui di Amerika Serikat, dikenal dekat dengan politikus, selebritas, penyanyi, sampai bintang film ternama dunia. Meski dirinya tidak tamat SMA kala itu, Epstein dapat mengumpulkan kekayaan hingga 600 juta dolar Amerika Serikat atau setara 10 triliun rupiah. Epstein dikenal sebagai pribadi yang supel dan ramah sehingga membuat dia tidak kesulitan untuk memiliki banyak relasi termasuk dari kalangan elit. Selain supel, Epstein juga dikenal royal karena kerap menerbangkan teman-teman atau relasinya dengan pesawat pribadinya ke pulau miliknya. Tapi seperti tahun-tahun terdahulu, teman-teman, perilisan berkas ini justru memunculkan perdebatan baru. Banyak pihak menilai transparansi yang dijanjikan belum sepenuhnya terwujud karena dalam perilisan dokumen ini sebagian besar informasi penting masih disamarkan dengan sensor hitam tebal. Identitas, detail peristiwa, sampai keterkaitan antar individu dalam banyak dokumen belum sepenuhnya terbuka dan bisa dibilang sebenarnya masih misteri apa korelasi antara satu orang dengan yang lainnya walaupun nama mereka disebut-sebut dalam dokumen tersebut. Transparansi yang dijanjikan oleh DOJ belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mendasar tentang sejauh mana jaringan Epstein beroperasi dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Jadi yang Anda lihat dan dengar saat ini, dokumen-dokumen tersebut, nama-nama yang muncul hanyalah masih nama-nama yang masih diselidiki oleh pemerintah Amerika Serikat. Bukan berarti nama-nama itu adalah mereka-mereka yang sudah terlibat. Perlu dipahami dan didalami lebih dalam apakah nama-nama tersebut hanya muncul ketika dalam membahas sesuatu atau obrolan-obrolan chatting tertentu. Nah, tapi menurut kamu bagaimana? Apakah nama-nama tersebut memang sebenarnya terlibat? Lalu ada banyak lagi gadis-gadis yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Jeffrey Epstein. Komen di bawah.